Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal akhwat wal akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur dan bertahmid kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmatnya, yang dengan nikmat tersebut sempurna apa yang kita rasakan dari kebaikan-kebaikan yang ada. Salah satunya adalah kembali kita merasakan nikmat berkumpul kembali di sini, yang tentunya ada kesempatan datang dan juga yang mengikuti secara online kajian rutin kita. Karena mengikuti kajian seperti ini itu tentunya adalah nikmat yang patut kita syukuri bersama, karena betapa banyak di situ orang-orang yang masih belum diberikan taufik oleh Allah untuk tergerak hatinya mengikuti kajian-kajian Islam, yang akhirnya mereka tidak memiliki bekal yang cukup untuk mengarungi kehidupan ini untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi sekarang kita masih membahas kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, masih dalam pasal yang terakhir dari bahasan kitab ini, yaitu kumpulan perkara yang mungkin termasuk dosa-dosa besar. Ini terjemahan daripada pasal ini, dan kita telah melalui poin-poin hadis yang beliau sampaikan, yang tentunya tidak diragukan lagi poin-poin yang pernah kita lalui, dan melalui nukilan-nukilan beliau rahimahullahu taala bahwa pekerjaan atau amalan-amalan tersebut itu sudah pasti termasuk ke dalam dosa besar. Ya, kita ulangi saja supaya mengingat dan untuk memurojaahkan. Yang pertama berkaitan dengan tidak menyukai saudara sesama muslim atau manusia secara keumuman, hasad, dengki. Ini tentu perkara dosa besar. Kemudian yang kedua adalah tidak mencintai Nabi SAW, baik secara diri Nabi SAW ataupun ajaran-ajaran beliau SAW. Dalam hal ini lebih mereka mencintai selain Nabi SAW. Ini tentu juga bagian daripada dosa besar. Dan poin berikutnya berkaitan dengan jiran, berkaitan dengan tetangga, yaitu menyakiti tetangga dengan bermacam-macam cara, baik langsung maupun tidak langsung, adalah bagian daripada dosa besar. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan nahi mungkar, berkaitan dengan mengingkari kemungkaran, dan ini adalah termasuk bagian daripada syariat untuk kita beramar ma'ruf, kemudian mengingkari kemungkaran. Dan mengingkari kemungkaran apabila seorang itu mampu, maka hukumnya fardhu ain. Dan untuk mengingkari kemungkaran dengan hati, ini seluruh orang itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena mengingkari kemungkaran dengan hati itu semua orang mampu melaksanakannya dan tidak ada yang boleh memaksakannya. Sehingga poin ini harus kita ambil dengan penuh seksama, karena banyak di antara kaum muslimin yang masih meringan-ringankan perkara ini, yaitu karena sudah terbiasa dengan kemungkaran, maka dia rasanya pun terbiasa, tidak lagi mengingkari dengan hati atau mengingkari dengan wasilah-wasilah yang lain. Kemudian juga beliau mengingatkan kepada kita untuk mengingkari kemungkaran walaupun kemungkaran tersebut dilakukan oleh pemerintah. Namun tentu kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah ada cara-caranya. Bagaimana kita mengingkari kemungkaran daripada pemerintah, itu dengan menasihatinya, itu tentu ada cara-caranya dan pernah kita sampaikan. Namun poinnya adalah minimal dengan hati. Minimal dengan hati kita mengingkari kemungkaran walaupun itu dari pemerintah. Baik, sekarang poin berikutnya adalah disebutkan ini hadis masyhur, ya, hadis yang
sahih diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan juga dari sahabat-sahabat yang lainnya bahwasanya Nabi SAW pernah melewati 2 buah kuburan yang penghuninya sedang diazab. Jadi karena Nabi SAW dalam riwayat tersebut pernah beliau SAW melewati sebuah kebun dalam riwayat kebun di Mekah, kemudian dalam riwayat ada kebun di Madinah. Namun tentu itu tidak penting bagi kita, bahwa yang penting Nabi SAW pernah berjalan di dalam kebun tersebut, kemudian beliau pun melewati 2 buah kuburan ini. 2 buah kuburan yang tentu adalah orang-orang kafir tentunya. Nah, kata beliau dalam riwayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan Nabi pernah melewati 2 buah kuburan yang penghuninya sedang diazab. Maka beliau bersabda, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin bala innahu kabirun amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Ini sekarang poin bahasan kita, di mana kalau kita melihat hadis yang ada di depan kita ini tidak dilakukan lagi, perbuatan seperti ini adalah termasuk perbuatan al-kabirah, termasuk perbuatan dosa besar. Kenapa? Karena pelakunya terancam mendapatkan azab. Dan kembali kita ingatkan, kabirah atau dosa besar ini batasannya adalah apabila adanya ancaman berupa azab, berupa tidak masuk surga, tidak diakui oleh Nabi, masuk neraka, dan seterusnya daripada ancaman-ancaman yang ada, maka itu adalah bagian daripada dosa besar. Jadi kalau kita melihat 2 perkara yang disebut oleh Nabi SAW, walaupun dianggap remeh oleh manusia, ini tentu termasuk dosa besar. Taib. Jadi sesungguhnya kata Nabi SAW, mereka berdua, yaitu penghuni kuburan tersebut, sedang diazab. Dan mereka tidak diazab karena sesuatu yang besar, tapi bahkan itu adalah dosa besar. Salah seorang di antara mereka berdua dikarenakan tidak membersihkan dirinya dari buang air kecil. Ini salah satu di antara orang yang diazab ini, itu azabnya disebabkan karena dirinya tidak membersihkan buang air kecilnya dengan benar, tidak toharah, tidak betul-betul membersihkan air kencingnya. Dan yang lainnya lagi adalah karena menyebarkan adu domba. Lalu di akhir hadis ini Nabi SAW mengambil pelepah kurma, kemudian dibelah menjadi 2, kemudian ditancapkan ke masing-masing kuburan 2 orang ini. Kemudian ketika ditanya, Nabi SAW menjawab, semoga selama pelepah ini basah akan meringankan azab keduanya. Tapi ini tentu hadis ini masuk ke dalam bab akidah bahasanya, masuk ke dalam bab fikih bahasanya, dan tentu tidak ragu lagi masuk bahasanya di bab dosa-dosa besar. Nah, jadi dalam sepintasnya dalam masalah akidah ini hadis bagian daripada dalil tentang adanya azab kubur. Karena nyata Nabi SAW menyatakan orang ini sedang diazab di dalam kuburnya. Dan ini meyakinkan kita bahwa azab dan nikmat kubur itu pasti ada dan akan dirasakan oleh masing-masing orang yang berhak mendapatkannya. Bagi mereka yang berhak mendapatkan azab, maka akan diazab. Bagi mereka yang mendapatkan nikmat, maka akan mendapatkan nikmat. Tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala dalam tempat yang mulia dan berkah ini, insyaallah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur, karena alam kubur, alam barzah adalah alam penantian. Maka sebagaimana kita rasakan dan pernah kita rasakan, faktanya pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Itu kalau menunggu tanpa adanya azab. Lalu bagaimana kalau menunggu dengan azab? Tentunya ini sangat-sangat menyusahkan dan kita tidak tahu panjangnya, lamanya kita menunggu sampai hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Maka itu kita bermohon kepada Allah agar kita diberikan nikmat dan dijauhkan dari azab kuburnya. Maka itu senantiasa seorang muslim itu memandang hal ini dengan benar-benar agar mereka
tentunya selamat daripada azab kubur, selamat daripada alam barzakh, ancaman-ancaman alam barzakh, sebelum mengharapkan keselamatan di akhirat. Karena bagi mereka yang selamat di azab kubur, di alam kubur, selamat daripada azab kubur, maka kemungkinan besar insya Allah dia akan selamat nanti di akhirat. Karena itu seluruh wasilah apa-apa yang menyebabkan seorang mendapatkan nikmat kubur, maka seorang muslim, seorang mukmin yang sangat memperhatikan keselamatan dirinya itu tidak akan pernah bosan atau tidak akan pernah luput dan juga tidak pernah akan malas menggapainya walaupun melalui pengorbanan-pengorbanan yang ada. Karena sebagaimana kita pernah mendengar pepatah Arab, idza azuma al-matlub istakhaffa ma badal. Jadi jika sesuatu yang diinginkan itu besar, maka pengorbanan terasa ringan. Pengorbanan terasa ringan, itu yang disebut pepatah Arab. Jadi kita ingin keselamatan di alam barzakh, keselamatan di alam kubur, ini adalah keinginan yang besar tentunya. Maka pengorbanan untuk itu menjauhkan hal-hal yang mendekatkan kita kepada azab dan mendapatkan kita atau hal-hal yang menjadikan kita mendapatkan nikmat kubur, maka ini tentu kita grab semuanya. Nah, jadi salah satu di antara yang harus kita perhatikan, tadi di awal kita sebutkan, kita sangat memperhatikan diri kita kaitannya dengan keselamatan dalam barzakh. Salah satunya adalah ini yang disebut oleh Nabi SAW. Itu jangan sampai kita seperti kebanyakan orang yang meremehkan dua perkara ini, yaitu tidak memperhatikan kesucian dirinya tatkala buang air kecil ataupun buang air besar, dan juga yang kedua adalah an-namimah, yaitu mengadu domba, yaitu suka orang-orang lain atau masyarakat dan seterusnya itu menjadi bermusuhan dan seterusnya dari hal-hal keburukan yang terjadi. Nah, jadi satu-satu kita melihat, walaupun hadis ini masyhur dan sering kita dengar penjelasannya daripada para ustadz dan juga ulama, namun berkenaan dengan ini ya kita kembali mentadzkir, kembali mengingatkan diri kita masing-masing, karena perkara ini banyak terjadi dan sering kita melihatnya, terutama di khalayak ramai, orang-orang umum itu banyak. Di tempat-tempat umum biasanya, terutama kaitannya dengan buang air kecil, sembarangan saja, terutama yang laki-laki, walaupun ini hadis berlaku semuanya, baik laki-laki maupun wanita. Tapi kebanyakannya laki-laki itu paling banyak meremehkan hal-hal seperti ini. Baik, Nabi SAW ini semua apa yang beliau sampaikan adalah wahyu tentunya, apalagi ini berkaitan dengan hal yang gaib, maka wajib tentu kita imani. Sesungguhnya kata beliau, mereka berdua sedang diazab dan mereka tidak diazab karena suatu yang besar. Karena suatu yang besar. Maksudnya apa? Karena suatu yang besar, mereka tidak diazab karena suatu yang besar menurut perkiraan mereka berdua gitu. Jadi menurut perkiraan kebanyakan manusia, ini perbuatan, ini dosa tidak besar. Ya, kebanyakan kita melihat di tempat umum, main buang air kecil sembarangan, dan tidak melihat kebersihannya, kesuciannya, najis yang dikeluarkannya, itu menandakan orang-orang seperti itu meremehkan. Jadi, dan mereka tidak diazab karena sesuatu yang besar menurut anggapan manusia. Nah, ini tentu tambahan keterangannya supaya tidak salah paham. Dan mereka tidak diazab sekali lagi karena sesuatu yang besar menurut pandangan manusia. Tapi menurut syariat bahkan itu adalah dosa besar. Tapi menurut syariat itu dosa besar. Tidak memberatkan atau meremehkan perkara ini. Apa itu yang dianggap remeh oleh manusia dan dianggap berat dalam syariat? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara mereka berdua itu diazab karena tidak membersihkan dirinya dengan benar tentunya dari buang air kecil. Dari buang air kecil, kencingnya tidak disucikan, tidak dibersihkan setelah selesai. Ini berlaku sekali lagi baik laki-laki maupun wanita. Dan perkara buang air kecil ini itu telah disebutkan juga oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Hakim, dan sanadnya jayyid disebutkan para ulama.
artinya boleh dijadikan sebagai hujjah. Itu Nabi SAW dalam riwayat tersebut menyatakan istanzihu minal baul fa inna amata adzabil qabri minhu, atau dalam riwayat lain fa inna aktsara adzabil qabri minal baul. Nah, jadi kata Nabi SAW, berhati-hatilah dalam bersuci ketika buang air kecil. Berhati-hatilah dalam bersuci ketika buang air kecil. Karena amata atau aktsara adzabil qabri minhu atau minal baul. Karena kebanyakan azab kubur itu disebabkan dari buang air kecil. Disebabkan dari kencing yang tidak disucikan, tidak dibersihkan dengan baik. Ini hadis sangat-sangat jelas sekali. Rupanya memang dari dulu ya orang-orang tidak memperhatikan kesucian dirinya, tidak memperhatikan kebersihan dirinya setelah buang air kecil. Apalagi sekarang. Kalau dahulu tempatnya tidak bagus pun banyak yang meremehkan, apalagi sekarang tempatnya yang bagus-bagus itu pun banyak. Apalagi sekarang kita melihat di mall, di tempat-tempat umum, tempat buang air kecil ya sekedarnya saja, dan ya kita tahu bersama tentunya itu sangat-sangat jauh daripada kesucian yang diinginkan ketika orang itu setelah buang air kecil. Nah, oleh itu ini harus diperhatikan, terutama bagi laki-laki dan juga tidak luput bagi perempuan. Sehingga ketika orang itu mau buang air kecil, jadi mengingat hadis yang ini sudah diwanti-wanti, sudah diingatkan oleh Nabi SAW agar berhati-hati dalam bersuci ketika buang air kecil, maka benar-benar ekstra kita hati-hati. Karena telah diingatkan oleh Nabi SAW, ekstra hati-hati maksudnya gimana? Jadi tidaklah kita buang air kecil, melainkan pada tempat-tempat yang sesuai, sehingga tidaklah terpercik, tidak mengotori tempat kita atau posisi kita buang air kecil itu sesuai, nyaman, sehingga tidak najisnya kemana-mana, terkena baju, terkena kulit dan seterusnya, baik itu langsung maupun dari percikannya. Jadi itu ini betul-betul diperhatikan ya, baik kita berada di tempat orang maupun kita berada di tempat kita sendiri, ataupun kita mungkin pergi kemana, camping dan seterusnya. Nah, itu betul-betul diperhatikan karena ini Nabi SAW telah mengingatkan jauh-jauh hari, beliau mengingatkan karena kebanyakan azab kubur disebabkan karena tidak bersuci dari buang air kecil dengan sempurna. Nah, jadi kalau udah demikian adanya, jadi kita harus betul-betul memahami hal ini. Nabi SAW telah mengisyaratkan at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu bagian setengah daripada iman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat kepadanya dan juga mencintai orang-orang yang bersuci. Ya, termasuk bersuci dari ini, buang air kecil. Walaupun bersuci mencakup dua makna. Mencakup maknawi, mencakup hissi. Jadi bersuci, at-thaharah yang kita sering mendengarnya dalam istilah fikih, itu mencakup dua, mencakup maknawi. Maknawi maknanya batin, itu dari sisi akidah. Jadi dari sisi akidah ya tentu harus kita thaharah, kita harus bersuci, kita harus sucikan akidah kita. Nah, sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam awal-awal surah Muddatsir, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi SAW, wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wa rabbaka fakabbir ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Jadi Nabi SAW diminta untuk perbanyak takbir. Perbanyak takbir, ini tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, dan ini menunjukkan thaharatul ma'nawi, menunjukkan kesucian secara batin, kesucian dalam diri dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa, bertakbir, bertahmid dan seterusnya daripada macam-macam ibadah. Itu adalah bagian daripada
taharatu al-ma'nawi. Dan kemudian yang kedua adalah taharatu al-hissi. Taharatul hissi maknanya tahara yang zahir, tahara yang zahir ya dari najis, baik itu buang air besar, buang air kecil, dan juga hal-hal yang menyebabkan mandi dari jima dan seterusnya, itu adalah bagian daripada taharatu al-hissi atau tahara secara zahir, dan itu semua dituntut tentunya kaum muslimin khususnya untuk melakukannya sehingga mereka mencapai derajat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi di ayat dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 222 Allah Subhanahu wa taala tadi nyatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat kembali kepadanya dan juga mencintai orang-orang yang al-mutatahhirin dan orang-orang yang bersuci, baik tadi kita sebutkan al-ma'nawi atau yang batin maupun al-hissi ataupun yang zahir. Sehingga ini dah jelas. Jadi kita pakai dalam hal ini qiyas al-aula. Kalau orang bertanya, ini pada buang air kecil, bagaimana kalau buang air besar? Ya tentu lebih dahsyat lagi tentunya. Ini yang disebut dengan qiyas al-aula. Jadi dikiaskan lebih begitu. Bahwa apabila buang air kecil saja diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, nah apalagi buang air besar. Buang air besar hanya sekedarnya saja membersihkan diri dengan buang air besar, atau bahkan pergi ke negeri orang barat atau negeri orang kufar yang tidak memperhatikan ini, cukup dengan tisu saja, cukup dengan ini. Itu sebenarnya boleh, dan kita mengetahui ada istilah istinja, itu tidak, yaitu toharoh, membersihkan, mensucikan diri selain dengan air. Namun lagi-lagi karena ini kita telah mengetahui hadis seperti ini, dan kemudian kita berhadapan dengan kenyataan tidak ada air, misal di toilet di tempat tersebut, di negeri tersebut, jadi kita harus ekstra betul-betul dalam hal ini. Jangan pula kita ikut-ikutan. Udah tahu air tidak ada, ya udah sekedarnya saja membersihkan kotorannya, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Ini tentu terjadi atau berlaku pada laki-laki maupun wanita. Jadi itu kalau udah faktanya demikian, maka lebih ekstra hati-hati. Kalaulah tadi air saja kita dituntut untuk ekstra atau dituntut untuk hati-hati dalam mensucikan, membersihkan diri dari bekas buang air kecil, maka tentu buang air besar itu lebih tentunya. Nah, jangan sampai kita sekali lagi meremehkan, karena ammata adzabil qabri minal baul, kebanyakan azab kubur dari buang air kecil atau dari kencing. Maka al-aula lebih besar lagi buang air besar. Nah, ayuhal akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini hendaknya sekali lagi harus kita perhatikan ya, untuk kita sendiri, keluarga kita, dan juga teman-teman kita yang boleh kita nasihati, boleh kita ingatkan. Paling tidak kita ingatkan hadis seperti ini atau hadis yang tadi untuk menjaga diri agar tidak sembarangan dalam buang air kecil, buang air besar, dan tadi kita sampaikan diperhatikan betul-betul tempatnya, kemudian caranya, kemudian alat-alatnya untuk bersuci dan seterusnya, itu betul-betul diperhatikan, karena itu makna istanzihu. Itu makna istinza, makna daripada memperhatikan hati-hati, sebagaimana yang ingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang pertama, yaitu salah satu di antara mereka, karena dua orang tadi yang diazab ketika Nabi SAW lewat, itu salah seorang di antaranya karena tidak membersihkan dirinya dari buang air kecil, dan ini dah kita lalui. Kemudian yang kedua dan yang lainnya adalah karena menyebarkan adu domba, an-namimah. Ini dah kita tidak tidak ragu lagi ya, bahwasanya namimah ini termasuk bagian daripada dosa besar. Nabi SAW nyata-nyata menyatakan la yadkhulu al-jannah al-qattat. Tidak akan masuk surga al-qattat, yaitu an-nammam. An-nammam itu orang yang pelaku namimah. Pelaku namimah. Namimah ini kan sifatnya, kelakuannya. Orangnya namanya nammam, atau dalam istilah lain Nabi SAW tadi menyebutkan dalam hadisnya
al-qattat. Al-qattat. Apa makna namimah atau an-nammam atau al-qattat? Ini adalah naqlu kalam al-ghair min ila al-ghair, min al-ghair ila al-ghair atau min al-qaum ila al-qaum li qasdi al-fasad. Ini kata para ulama dalam mendefinisikan daripada namimah. Itu menyampaikan ucapan dari orang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan atau dengan tujuan fitnah dan seterusnya. Ini namanya namimah. Baik disengaja maupun tidak disengaja, baik dia tahu atau tidak, kemudian hasilnya demikian, itu termasuk namimah. Dan ini perbedaannya tentunya dengan ghibah. Perbedaannya dengan ghibah. Karena ghibah juga demikian adanya. Membicarakan sesuatu begitu di belakang orangnya. Namun perbedaannya dengan namimah, kalau namimah itu ada tujuannya. Ini supaya orang ini benci kepada fulan, atau tidak suka, atau mempengaruhi fulan, atau bahasa kita mengompori ya, memanas-manasi. Itu atau provokasi, provokator. Itu bagian daripada namimah juga. Dan namimah ini kalau kita lihat maknanya juga dari segi bahasa, tazyinul kalam bil kadhib, memperindah ucapan dengan dusta, dengan kedustaan. Itu adalah bagian daripada namimah. Bagian daripada namimah. Karena orang yang namimah ini kan tujuannya adalah tadi merusak ya, untuk merusak, memfitnah, ya provokasi lah. Jadi tidaklah mereka melakukan provokasi dan seterusnya, melainkan dengan ucapan yang indah, walaupun unsurnya kedustaannya. Jadi karena itu, apapun itu, baik itu bersifat pribadi ataupun bersifat umum, maka ini termasuk ya namimah, termasuk. Jadi ada orang dikiranya bukan namimah ketika orang itu mengadu domba supaya suatu masyarakat benci kepada satu kaum atau benci kepada satu mazhab atau benci kepada suatu kelompok dan seterusnya. Ini bahaya. Apalagi orang itu memprovokasi untuk membenci pemerintah. Itu juga bagian daripada namimah. Ini namimah ini adalah provokasi, ya provokasi untuk menyebarkan kebencian, untuk menyebarkan fasad. Itu adalah bagian sekali lagi daripada namimah. Jadi jangan dikira namimah itu antar pribadi-pribadi, tidak. Karena banyak orang-orang yang berpemahaman seperti itu. Jadi kalau menyampaikan kesalahan-kesalahan konon pemerintah atau bahkan mengkafirkan pemerintah, ya provokasilah supaya masyarakat ikut-ikut membenci pemerintah sebagaimana halnya dia membenci pemerintah. Atau bahkan ya pemerintahnya sendiri atau pemerintah orang lain yang dia tidak sukai. Yang kononnya pemerintahan tersebut mendukung Wahabi. Lagi-lagi. Jadi dia provokasi agar orang-orang tidak menyukai pemerintah yang mendukung Wahabi konon tadi, atau tidak menyukai ustadz-ustadz yang konon berafiliasi, ya, bermanhaj kepada manhaj Wahabi. Jadi ini adalah provokasi-provokasi semacam itu bagian daripada namimah. Jadi oleh karena itu kalau kita dah faham hal seperti ini, maka jagalah diri kita masing-masing. Jagalah diri kita, ucapan kita, atau dalam hal ini sekarang kita berada di dunia nyata maupun dunia maya, dan kebanyakan pergaulan kita di dunia maya, maka janganlah kita forward, janganlah kita upload, janganlah kita ikut mengirim teks atau apalah tulisan dan sebagainya yang itu kandungannya provokasi, kandungannya memanas-manasi, baik antar kaum, antar bangsa, antar kelompok dan seterusnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan masuk ke dalam an-namimah, masuk ke dalam an-namimah. Dan ini an-namimah itu baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah tadi dah kita sebutkan. Dalam sunnah Nabi SAW nyata-nyata menyebutkan la yadkhulu al-jannah al-qattat. Jadi tidak akan masuk surga orang-orang seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Jadi banyak amal-amalannya dikhawatirkan sia-sia. Ya tentu
kata para ulama ketika menyampaikan syarah hadis ini, la yadkhulu al-jannah, tidak akan masuk surga, maksudnya adalah secara umum apabila dia muslim, la yadkhulu al-jannah dukhulan aulawiyan. Tidak masuk surga bersama orang-orang yang awal masuk surga. Ini. Tapi kalau bagaimana kalau orang ini istihlal, menghalalkan perbuatannya? Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya sehingga dia tidak masuk surga sama sekali. Ini yang dikhawatirkan. Nih, jadi para ulama dalam mensyarah hadis banyak hadis-hadis yang menyatakan la yadkhul jannah pada amalan-amalan tertentu yang diancam tidak masuk surga, itu syarah mereka para ulama menyatakan tidak masuk surga dukhulan aulawiyan, tidak masuk surga dengan atau bersama orang-orang yang pertama-tama masuk surga. Maknanya dia kalau masuk surga nanti di akhir-akhir. Terus sebelum masuk itu kemana? Ya nunggunya di neraka. Gitu. Ya tidak mungkin tempatnya nunggu apa VIP atau apa gitu kan, mustahil lah. Jadi dia menunggu di neraka. Itu kalau maknanya seperti itu. Bagi mereka yang apa tidak atau terancam tidak masuk surga. Yang muskilahnya yang lebih besar tadi adalah tidak masuk surga sama sekali. Itu naudzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu ketika kita mengetahui kawan kita ada provokasi begitu ya, memanas-manasi supaya membenci fulan, membenci kelompok dan seterusnya, ya kita paling tidak kita ingatkan kalau mampu, kalau tidak ya kita berpindah tempat agar kita tidak mendengarnya. Kalau tidak nanti kita ikut panas juga. Nah, jadi kalau udah panas berarti syaitan pun menang di situ. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam, dalam surah Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 13, itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan di situ. Wala tuti' kulla halafin mahin. Janganlah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, mengikuti, mentaati setiap orang yang bersumpah mahin. Halaf am-mahin, yaitu orang yang bersumpah dengan meremehkan. Meremehkan sumpahnya. Kemudian hammazin masya'in binamin. Nah, ini sifat-sifat orang yang tercela tentunya. Ya Allah Subhanahu wa taala nyatakan jangan kalian ikuti, taati setiap orang yang bersifat itu suka bersumpah, meremehkan, menghina, terus masya'in binamin. Itu berjalan atau hobinya namimah. Hobinya namimah. Kemudian manna'in lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dzalika zanin sampai akhir ayatnya. Tapi poinnya adalah salah satu di antara orang yang kita tidak ikuti, kita tidak bersahabat dengannya adalah masya'in binamin. Itu orang-orang yang berjalan, artinya dengan bahasa kita hobi namimah. Gimana hobi namimah? Ya karena dia ini telah hobi, jadi kalau dia bermajelis dan seterusnya, kalau dia tidak provokasi, tidak mengompor-ngompori, memanas-manaskan orang lain supaya ikut bersamanya, itu kayaknya majelisnya tidak afdol. Nah, tak sedap majelisnya. Jadi mesti ada itu bumbunya, ibarat garam di makanan atau ibarat gula dalam minuman. Itu naudzubillah, orang seperti itu. Hobinya seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu hal-hal seperti ini, ayul khawatil akhawat, itu hendaknya betul-betul di ini. Karena ini lebih dahsyat daripada ghibah ya, lebih dahsyat daripada ghibah. Walaupun ghibah pun dahsyat, tapi ini namimah lebih dahsyat lagi. Nah, lebih dahsyat lagi, membicarakan orang lain di waktu tidak ada. Kemudian plusnya adalah dengan tujuan provokasi, tujuan memanas-manasi. Itu yang menjadi masalah yang besar tentunya. Itu juga namimah ini juga istilah yang disematkan ya, yang diberikan kepada istri daripada Abu Lahab di dalam surah Al-Masad itu. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana ranza talahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Itu wa imra'atuhu dan istrinya, istri si Abu Lahab ini hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Nah, itu maksudnya ini kiasan kata para ulama, kiasan bahwasanya dia bukan dalam kehidupannya membawa kayu bakar, tidak. Tapi dalam kehidupannya itu kayu bakar itu kiasan, dia suka membakar
memanas, mengkompor-kompori orang supaya membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kerjaannya. Nah, ini provokator. Ini rupanya kalau siapa tokoh provokator dari perempuan, ini si Ummu Jamil ya, namanya Jamilah. Tapi rupanya pelakuannya itu berlawanan. Nah, gitu. Jadi dia provokasi. Oleh karena itu kiasannya hammalatal hatab, memikul, membawa kayu bakar. Nah, di dunia itu bukan, dia kan termasuk wanita mulia ya, first lady lah kalau bisa boleh kita sebut gitu ya, ketokoh. Ini Abu Lahab, siapa yang tidak mengakui ketokohannya. Jadi dia mana pernah kasar-kasar seperti ini apa pekerjaannya, tidak. Tapi itu kiasan kayu bakar itu membawa selalu kemana-mana dia bermajlis, itu fungsinya dia adalah membakar-bakar orang, provokasi supaya membenci Nabi SAW. Itu dia. Nah, dari sini tadi juga di awal kita sebutkan, orang-orang yang memprovokasi orang-orang lain untuk membenci tadi pemerintahan, kelompok, dan seterusnya tanpa hak, tanpa jalan yang benar, maka termasuk daripada namimah ini. Nah, itu betapa banyak. Jadi kalau kita mampu dalam hal ini menasihati mereka, alhamdulillah. Ya paling tidak kita menegur. Ya kemudian kita kan tentunya semua kita berada di grup ya, di WhatsApp lah, di grup mana lah begitu. Banyak kita temukan postingan atau artikel atau teks yang menyudutkan negeri-negeri tertentu, yang menyudutkan tokoh-tokoh tertentu. Nah, itu kita harus ingatkan. Ya kadang itu anggota grup kita, kadang saudara kita, kadang ya adik, abang, kakak, dan seterusnya. Ya mereka ikut-ikutan forward. Dia tidak merasa, misal dia forwardkan berkaitan dengan negara tertentu atau mazhab tertentu, yang memang apa yang diucapkan itulah kebohongan semata. Sehingga orang awam membacanya, jadi ikut-ikutan tidak menyukai atau ikut-ikutan marah. Ya contoh sekarang nih banyak yang memposting kaitannya dengan Saudi lah, kaitannya dengan negara inilah, kemudian Ustadz Fulan dan seterusnya. Itu tentu kalau orang itu hak benar apa yang diucapkan, itu pun dalam rangka menyampaikan kebenaran, dalam rangka meluruskan suatu yang bengkok. Ya, bukan tujuannya untuk provokasi. Kadang-kadang orang main forward, main sampaikan, tapi memang awal niatnya adalah itu lihat begitu. Itu lihat kononnya katanya itu negeri yang paling sunnah. Itu lihat kononnya negeri yang paling sunnah. Sekarang ternyata ada tuh maksiatnya katanya. Jadi orang yang baca, oh iya juga. Jadi marah dia dengan negeri yang tadi konon dikatakan sunnah katanya. Jadi forwardnya itu sudah didasari dengan kebencian. Berarti ini sudah namimah berarti. Dan ujung-ujungnya kalau dilihat faktanya tidak seperti apa yang dia ucapkan. Walaupun memang ada sedikit lah begitu. Ala kulli hal, ini harus betul-betul dari menjadi perhatian kita. Baik yang pertama tadi, la yastanzih minal baul, jadi orang yang tidak memperhatikan kesucian dirinya ketika buang air kecil, ataupun dalam hal ini an-namimah. Karena tadi kita sebutkan toharoh yang dimaksudkan dalam syariat termasuk toharatu al-ma'nawi yang batin atau toharatu al-hissi. Dan juga dalam hal ini dua hadis ini juga mengisyaratkan dua toharah tadi. Jadi kalau yang zahir kaitannya dengan buang air kecil, kemudian kalau yang batin kaitannya dengan menjauhkan namimah. Nah, ini ayul khatul akhawat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dalam kehidupan ini tentu banyak ujian-ujian tentu, karena selama orang itu masih hidup, selama itu ujian pasti akan datang kepadanya. Baik ujian itu berat maupun ujian itu ringan. Nah, kebanyakan orang-orang kalau ujiannya berat, maka dia akan mempersiapkan dirinya. Tapi kalau ujiannya ringan-ringan, dia tidak merasa sedang diuji. Nah, ini contohnya ini adalah perilaku seperti ini. Dan awal-awal Nabi SAW menyebutkan mereka tidak diadab dengan suatu yang mereka anggap besar.
Jadi ini adalah bagian daripada ujian tentunya. Ketika orang itu melihat atau berkaitan dengan mensucikan dirinya, baik itu buang air kecil maupun buang air besar atau mandi besar, ini banyak di antara orang-orang yang tidak memperhatikan, dia asal-asalan. Dan yang memperhatikan sekali, yang menyedihkan sekali, banyak generasi anak muda sekarang yang tidak tahu gitu cara bersuci dengan benar. Ini yang menjadi bahan perhatian, karena perhatian orang-orang sekarang kebanyakannya adalah teknologi, ilmu duniawi. Namun berkaitan dengan bersuci ini banyak di antara anak-anak zaman sekarang, milenial gitu ya, itu banyak di antara mereka yang tidak paham bagaimana cara bersuci dengan sempurna, baik bersuci daripada hadas kecil, yaitu ini buang air besar maupun buang air kecil, dan juga hadas besar, mandi besar. Nah ini melalui kajian kita ini ya, kita mengingatkan diri kita, siapa tahu ada saudara-saudara kita yang termasuk di generasi yang awam seperti itu, jauh daripada agama sehingga mereka tidak belajar toharoh. Bab toharoh ini sangat-sangat diperlukan. Nah, jadi supaya apa? Supaya terjauh daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Ini sudah besar, tidak paham bagaimana cara mandi besar. Tidak paham apa sebab-sebab mandi besar. Jadi kalau udah tua baru sadar, itu pun kalau mendapatkan kesempatan untuk sadar. Tapi kalau tidak, selama hidupnya tidak tahu cara mandi besar. Nah itu bagaimana tuh hukumnya? Keadaan seperti itu kan sangat menyedihkan sekali. Ya, apalagi kalau kita berbicara dalam hadis ini, buang air kecil, ya sudah sembarangan lagi dia. Kemana-mana, sembarangan, di mana-mana. Nah, jadi alhamdulillah kita diingatkan oleh Nabi SAW akan hal ini supaya kita menjauh sejauh-jauhnya, karena tadi bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin yang memperhatikan keselamatannya di alam setelah alam dunia, atau dengan kata lain alam barzakh, itu pasti hal ini menjadi pantangan. Ini menjadi pantangan. Jadi ukurannya, kalau tempat buang air kecil, buang air besar tersebut, walaupun namanya toilet, tapi kadang-kadang malah kotornya minta ampun. Itu tidak kotor. Ya kalau demikian lebih baik ditahan daripada terjadi yang seperti ini. Itu apa yang dimaksud dengan istinzah. Nah, itu yang dimaksud sekali lagi dengan istinzah, yaitu berhati-hati dalam bersuci, berhati-hati dalam buang air kecil, buang air besar. Ini kita ingatkan karena kadang-kadang kita travel, itu kemudian kita ingin buang air kecil, buang air besar, baik laki-laki maupun wanita, karena sudah betul-betul ingin. Nah, jadi walaupun tempatnya itu tidak tepat, tidak pas begitu, asal-asalan jangan. Lebih baik bagaimana caranya gitu, ditahan dulu atau dikondisikan dulu, supaya apa? Kalau tidak demikian nanti akhirnya kepercik sana, kepercik sini, belum lagi ada juga kotoran yang tersisa di toilet tersebut yang kepercik kepada kita, nauzubillah. Nah, ini juga lawan daripada sebagian orang yang kelewatan, ya, terlalu berlebihan dalam kebersihan. Nah, jadi kalau dia tidak bersih betul toiletnya, dia tidak mau buang air kecil, ini masalah juga. Ada orang kelewatan ya, walaupun bagaimanapun asal keluar saja, dah aman dah, mau kepercik sana, percik sini, kotor sana, kotor sini, tidak diindahkan, tidak ambil berat, atau dengan kata lain diremehkan. Itu naudzubillah min dzalik. Jadi intinya masalah toharoh atau bersuci, terutama buang air besar, buang air kecil, ini diperhatikan oleh syariat. Ini menunjukkan Islam, bagaimana Islam itu memperhatikan kesucian, kebersihan diri pribadi seorang muslim. Nah, dari awal-awal Nabi SAW menyebutkan, sampai Salman Al-Farisi ketika ditanya, apakah Nabi kalian mengajarkan ini? Semuanya diajarkan Nabi SAW, kata Salman Al-Farisi. Bahkan sampai bagaimana buang air besar pun diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana dengan perkara-perkara yang lain, tentunya sudah jelas diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, ini dia
adab kubur di antara sebab-sebabnya adalah ini, tidak memperhatikan buang air kecilnya. Kemudian juga an-namimah. Nah, kemudian lawan daripada ini untuk mendapatkan nikmat kubur, ya menjauhkan hal ini, kemudian menasihati orang lain agar menjauhkan daripada hal-hal seperti ini. Kalau tidak, maka orang itu sama hukumnya. Jadi kalau tidak menasihati, melihat, apalagi keluarganya dan seterusnya, kalau tidak dinasihati, nanti ini masuk kepada bahasan yang sebelumnya, nahi mungkar, mengingkari kemungkaran. Karena hal ini adalah bagian daripada kemungkaran. Ya terus gimana kalau di tempat umum, kan kita paham ya, tempat buang air kecilnya seperti itu. Main berdiri, main itu. Ya kalau udah memang tempatnya demikian, terus kita bagaimana? Apakah kita akan memakainya apa tidak? Ya tergantung. Jadi kalau boleh kita kondisikan atau boleh kita setting tempatnya supaya tidak terpercik, maka tidak masalah. Karena terus bagaimana kalau kencingnya berdiri? Itu tak masalah. Nah, ini disebut oleh para ulama kaitannya dengan apa hukum kencing berdiri. Ini kencing berdiri ini menurut pendapat yang sahih boleh kencing berdiri. Tapi dengan syarat memperhatikan. Tentu yang paling afdol adalah duduk tentunya, karena kondisi duduk itu kemungkinan besar tidak terpecik. Jadi kalaupun berdiri tadi kita sebutkan boleh, tapi harus memperhatikan kondisi ketika dia buang air kecil. Sehingga di tempat umum ya kadang toiletnya banyak orang, jadi mesti di tempat yang berdiri. Bagaimana, boleh apa tidak? Ya hukum asalnya boleh. Hukum asal kan kita saling lihat, ya saling lihat itu tidak masalah. Jangan saling lihat auratnya saja. Jangan saling lihat sekali lagi auratnya saja. Cuma yang paling masalahnya adalah mampu apa tidak memperhatikan buang air kencingnya tadi, mampu apa tidak. Karena dengan keadaan seperti itu kemungkinan besar terpecik. Itu jadi permasalahan besar di situ. Bukan permasalahan kencing berdiri, bukan permasalahan saling lihat, gitu tidak. Jadi yang paling besar adalah permasalahan dia air kencingnya tersebut itu terjaga apa tidak untuk tidak terpercik. Itu jadi masalah. Nah, kebanyakan tempat-tempat seperti itu kan kebanyakan terpercik. Apalagi kita dalam keadaan tergesa-gesa. Udah tergesa-gesa satu, banyak orang yang ngantri pula. Cepat. Waduh susah. Terus gimana caranya? Ya tunggu sajalah tempat toilet yang proper, yang betul-betul, sehingga dia mampu qada hajatnya, menyelesaikan apa yang hajatnya dengan cara yang bagus, kemudian terjauh tentunya dari ancaman azab seperti ini. Nah, jadi apa kata Nabi SAW? Bahwa perkara ini dianggap remeh oleh orang, memang faktanya demikian, dianggap remeh. Siapa yang tidak anggap remeh seperti ini? Ya kecuali orang-orang yang pernah mendengar hadis ini. Jadi kalau orang yang pernah mendengar hadis ini, maka insya Allah dia paling tidak ada ya perhatiannya, kehati-hatiannya. Tapi orang yang sama sekali tidak pernah mendengar hadis ini atau jauh daripada kajian ilmu, itu sudah pasti akan terjatuh kepada meremehkan perkara ini. Itu kan dengan alasan kita kan pengen buang penyakit ini, kita pengen buang hajat ini, gitu. Iya tidak masalah, dan itu malah dituntut gitu kan. Tidak boleh, bahkan orang itu sholat dalam keadaan menahan angin, dalam keadaan menahan buang air kecil, tidak boleh, malah harus dikeluarkan, harus diselesaikan. Tapi itu bukan permasalahan. Yang permasalahannya bagaimana caranya, gitu permasalahannya. Dan permasalahannya adalah orang-orang menganggap remeh cara itu. Orang-orang sekali lagi menganggap remeh cara itu. Jadi bahkan buang air kecil, udah bagus tempatnya, udah disediakan airnya, udah kencingnya tadi atau buang air kecilnya asal-asalan caranya, tidak diperhatikan percik sana percik sini apa tidak. Kemudian biasanya orang-orang seperti itu nafsi-nafsi. Kalau udah selesai dia selesai dah. Dia lihat toiletnya toilet umum, jadi tidak dibersihkan, buang bekasnya masih ada di situ, tidak di flush toiletnya itu, jadi baunya luar. Itu bagaimana hukumnya? Ya sudah jelas tidak boleh. Kenapa? Karena menyakiti orang setelahnya. Sudah menyakiti diri sendiri dengan tadi kepercik sana kepercik sini, kemudian setelahnya bekasnya orang pun disakiti olehnya. Ini bagaimana orang ini tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala?
Nah itu dia. Jadi kita dah paham hal seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari semua hal yang menjerumuskan atau membawa kita kepada azab kubur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk melakukan semua hal, semua wasilah yang menyampaikan kita kepada nikmat kubur. Kita dan juga keluarga kita dan seluruh kaum muslimin tentunya. Sampai di sini kiranya kajian kita pada kesempatan kali ini, dan kita lanjutkan biidznillah taala pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.